Bismillah walhamdulillahi wahdah al-qail fi kitabih na'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim Bismillahirrahmanirrahim الذين تبوأوا الإيمان من قبلهم يحبون هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المعبود وأشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا الذي قد بلغ الرسالة الإلهية على أكمل وجه وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة نبينا المصطفى الأخيار خير خلق الله أجمعين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه أمهات المؤمنين وأصحابه رسول الله أجمعين وبعد ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Segala puji hanya milik Allah Jalla Tabaraka wa Ta'ala yang alhamdulillah lebih kurang 2 jam yang lalu Allah masih memberikan kita kesempatan hidup dan sudah lebih kurang 2 jam kita menghirup udara tahun 1442 Hijriyah. Semoga usia yang masih Allah berikan kepada kita dan yang akan kita jalani senantiasa taufik hidayah dan inayahnya tercurahkan kepada kita semua. Amin ya rabbal. Kemudian kepada Allah juga kita bermohon semoga salawat dan salam kita semua Allah sampaikan pula buat khairi khalqillahi ajma'in, baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan kita mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Wassalamu alayka ya Habiballah, wassalamu alayka ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin kaum muslimin dan muslimat, bapak-bapak, ibu-ibu yang besar tidak saya panggil pangkat dan gelarnya, setuju ya? Yang kecil tidak saya panggil nama. Para pemuda, pemudi, remaja, putra dan putri rahimani wa rahimakumullah, adalah sebuah kesyukuran tentunya sekali lagi
bahwa tak terasa kita sekarang sudah berada di 2,5 jam pertama di tahun 1442 Hijriah. Maka kalau berbicara tentang tahun, berbicara tentang waktu, maka tentunya kita semua diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam sebuah ayat, dalam sebuah firman-Nya. Na'udzubillahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighadin wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad, dan hendaknya setiap yang bernyawa, setiap kita ini, nafsum ma qaddamat lighad, perhatikan apa yang sudah kau persiapkan untuk hari depanmu. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad, perhatikan, lihat, tengok, cek apa yang sudah kalian siapkan untuk ghad. Ghad dalam bahasa agama bukan besok, pagi ya apa? Jumat kami ya, bukan untuk besok. Besok di sini ma ba'dal haya. Karena demi Allah hidup di dunia ini singkat. Wa inna yawma 'inda rabbika ka alfi sanatin mimma ta'uddun. Satu harinya Allah, hitungan kita sama dengan 1000 tahun. Wa inna yawma, sesungguhnya satu hari Allah, wa inna yawma 'inda rabbik, satu hari menurut hitungan Allah, ka alfi sanatin mimma ta'uddun, sama saja dengan 1000 tahun hitungan kita. Artinya apa? Kita di dunia ini sangat-sangat sebentar, sangat-sangat singke. Paling top umuawak 1 tahun. Itulah ndak pandai ngopo juga. Oh ya? Tadi makan, tadi mau tengok, ndak tolok menggigi ondang dah mau. Lah menghindar-hindar. Sodo Pak Ji ya? Goreng ayam ndak je tolok ngakuk tadi yang Pak ano. Apa pasalnya gigi lah goyang sodo. Padahal kata Allah satu harinya Allah 1000 tahun kita. Andai kata kita betul-betul diberi Allah usia sampai 100 tahun. Coba hitung. Adik-adik mahasiswi yang punya kalkulator coba hitung. Berapa jam kita tinggal di dunia ini. Kalau konteksnya awak uang ona, enggak masuk ona tuh enggak. Kalau 100 tahun Allah anugerahkan usia kita. Maka berapa jam kita tinggal di ona kan? Maka oleh karena itu bersyukur kita menjadi al-ummah Muhammadiyah, menjadi umat pengikut baginda Rasulullah yang setiap tahun diingatkan. Hendaknya setiap kalian memperhatikan apa yang sudah kalian persiapkan untuk masa depan kalian, untuk hari esok kalian. Dan esoknya muslim bukan di usia 10, bukan di usia 20, bukan di usia 40, bukan di usia 100. Besoknya seorang muslim adalah ma ba'dal haya, setelah kehidupan ini. Maka malam hari ini oleh pengurus kita sama-sama melaksanakan serangkaian acara
ya penyambutan ya. Karena acaranya sudah Isya, tidak lagi menyambut. Kalau saya lebih cocok ingin mengatakan kita mengingat kembali zikra hijrahnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sekaligus mengingat kembali pejuang-pejuang kita yang memerdekakan bangsa dan negara ini dengan pekikan Allahu Akbar. Saya terus terang beberapa bulan terakhir ini live Pak, live. Biarlah tontonlah ada uang. Dan sebenarnya tidak jauh live streaming, kau sebenarnya. Ya, tapi calah. Kok ngeroti bahasa awak, ngeroti kan tak berhenti lah kan, ponyong lah situ soang lah. Ya. Dalam 7 bulan terakhir iko, kotong takui, ambo pribadi tak takui loh. Kotong tak takui, khawatir juga. Apanya wang kini ro dan tak tolong nyobik kalimat itu ro, nya tak cayo ro masalah ro. Virus Cino, kalau virus Cino mau nyembuhin. Tapi terus terang Bapak Ibu luar biasa. 7 bulan terakhir ini kita seperti dibelenggu. Pekanbaru hampir 3.000 masjid. Dan tidak tahu persis jumlah Pak ya. Tapi lo biok uang 3.000 sekian musoji. Sekota Pekanbaru do. Mancai musoji tabuka petang bulan puasa lu bisa dihitung dengan jahinya. Atau masuk musoji ambo masih tabuka. Tarawih masih berjalan. Tapi tetangga sebelah ambo, enggak dah. Full, enggak ada tarawih dah. Oh suapu lah bulan puasa enggak ada tarawih nang ya. Dan enggak tahan dek kawan gue ya. Idul Fitri kan ditogang juga ya. Tahan lah, tagang lah kami Idul Fitri. Nak bacaan luang kau mainnya. Jadi kalau nak ditahan ditogang juga kami Idul Fitri lah, aku main. Bacaan luang wak dulu. Kalau nak den mati, wak dia matinya. Akhirnya Idul Fitri situ. Tapi bau awak dulu. Iya kan? Kampus. Oleh streaming solat, kita buka coki yang bos solat. Alah, tapi suruh di kampus itu ngajar di Unri, di UIN juga ya. Kasihan banget. Kasihan banget nih. Ibu bono. Iya. Kuota ndak punya. Inilah balik kampung lo. Mana kau tinggalnya? Di Toluoknya. Di mananya? Di Rohil. Tuh mana sinyal manjit tangkambiu paknya. Tak bayang dan kalau jatuh di tangkambiu. Mancesi. Akhirnya mbok putihkan ndak ada. Udah kalau kuliah buat materi ko, tuli materi itu present video kan kin. Ndak ada pakai lab streaming wadah. Ya, kuota payah. Kenapa ya Pak? Tidak ada kok josong jele kan? Mak gara-gara Covid, jujur aja Pak. Nan bakojo di pasau payah, nan bakojo sebagai buruh payah. Betul-betul terbelenggu. Apatah lagi beli paket. Sudahlah paket mahal. Mancai sinyal pun tak seketek poyar. Manjat tangka ambil pulau kawan. Anda iyo kado, bekola paket mahal, mancai sinyal payah, jatuh mati lo kan kacau kini buat aja lah. Yang ustadz banyak yang jatuh miskin. Ustadz banyak jatuh miskin Pak. Kalau ustadznya PNS umpama kan atau kontrak di salah satu apa gitu, adalah piti masuk. Tapi yang ustadz tulen memang kojonya majau ngaji, Allahu Akbar. Ambo bosuo dan menemukan Pak. Suak pagi, jangan kan suak pagi. Suak babuko yo ndak ada. Sayang pengurus masjid ndak peka, tapi kalau musoji ko peka monya. Lah jole kojo di musoji itu ya kan? Wirid mingguan, wirid bulanan, iko ngaji itu. Ndak tetalobion sakete ero. Nya ndak ada ustaz bicara majen bailenya. Akhirnya apa terjadi? Kelaparan ustaz lu.
Nan ustaz kau sogan pulau menyobi. Untung antu dawa. Wa onton lah bang kasitan. Untuk dimakan. Tapi yang pasti yang ambo tahu banyak ustaz jatuh miskin. Bapak kan enggak? Tarawih. Ceramah apa bahasa waduh. Santa Parwani Ramadan. Cancel kasodo. 30 malam. Iya kan? Nah, kalau di Pokandu ada kajian subuh pak. Ada kajian subuh. Ambo pribadi sinoyan pagi itu kalau tidak salah di Unri. Selasa pagi di Ar-Rahman Harapan Raya. Setiap minggu. Ai Rabu di Al-Huda. Ai Kamis kalau tidak salah di Pandau waktu itu. Pokoknya seminggu itu 8 nuh. Sebelum Ramadan. Batal saudara. Iya kan? Ada pula kajian zuhur. Begitu juga. Batal semua. Bahkan ada kajian yang sudah tahajud apa mana? Qiyamul Lail. Apalagi itikaf. Batal semua. Bayangkan para asatid. Allahu Akbar. Maka dalam khutbah Idul Adha ambo di daerah Kubang potang tuh entah bapo coro berani aja mau menyompen. Iko bang kok nawo tuh indah gitu loh. Kotong ndak nawo cendo ba ya. Deh ada Pak Den sana. Assalamualaikum. Ada guru denso kan jadi. Allahu Akbar. Kotong ndak ada nampak condo. Kotong nampak ndak lo ada condoro. Walan tardu ankal yahudu walan nasara hatta tabi'a millatahum. Kita pampang ayat di belakang doa. Yahudi, Nasrani tidak akan pernah rela kepada kalian sampai kalian mengikuti apa yang mereka inginkan. Tengok Masjidil Haram. Tengok Masjidil Haram kenapa kini? Entah ya tak tidur ndak jon tu damboro. Alun sampai mbokokin selama pandemi gole. Bisa lo semeter ke kanan, semeter ke kiri. Oh, mau semua yang masuk di rumah aja lah. Live streaming kan? Nah, Abu Darda cina itu aja musajid Abu Darda tu. Sampai ambo 24 jam solat. Subuh, zuhur, maghrib, isya, tarawih. Alhamdulillah sampai detik ikon tak ada yang sakit. Batuk pun tak yang cair. Dan pokok potong tak seketek pembatu orang bonti. Tak bonti makak dah. Bonti sodo batu. Maka kenapa kok saya ngomong seperti ini? Ayat Quran sudah mengajarkan kepada kita semua. Wa ma kana li nafsin an tamuta illa bi iznillah. Tidak akan pernah mati yang bernyawa kecuali atas izin Allah. Dan sabi je jangan streaming lain enggak percaya dia awak. Ma'asaba min musibah, tidak akan pernah ditimpakan menimpa seseorang sebuah musibah illa ma kataballah, kecuali yang sudah ditentukan oleh Allah. Ngomong virus, nggak ada manusia di muka bumi ini melebihi bersihnya umat Islam. Ya, protokol kesehatan lu potang mau nawunang. Wah, ini kalau bicara tentang hijrah itu tiga, tidak akan lahir dari situ, Pak. Akidah, syariah, akhlak. Agama itu pun itu. 1400 tahun yang lalu, sebelum Menteri Kesehatan mengajarkan kita cuci tangan, betul? 20 dotiok nyenyo kan? Lalu pakai apa leh? Ini protokol kesehatan itu cendera apa jo? Cuci tangan. Tengok, umat Islam ini minimal 5 kali sehari semalam harus mensucikan diri sebelum wudu. Bahkan saat kita bangun dari tempat tidur, yang pertama kali disuruh oleh baginda Rasulullah ngapa? Cuci tangan. Fa innaka la tadri, karena kamu tidak tahu tanganmu itu tidur di mana waktu itu.
Entah menculik hidung enggak ah. Entah menculik telingo. Entah pun yang diculik non tu dawak lah. Pokok menculik. Dan itu tompek kotor sodor. Maka kata Nabi, cuci. Saat kita wudhu, sebelum kita melakukan seperti yang diajarkan dek wali kelas ambo atau kelas 5 dulu di Kampa bang ya. Apa yang diajarkan di apa tuh? Wudhu sebelum mencuci muka. Iya kan? Apa kok? Cuci tangan. Cukupkah cuci tangan saja? No. Masukkan air ke dalam. Kemana dulu? Hidung atau mulut? Mulut. Apa arti bahasa fikihnya? Madmaghah. Agar bakteri yang ada di mulut tercampak. Habis itu apa lagi? Masukkan air ke dalam istinsak. Anak bujang dah on tu acara ya. Babitun-bitun ya. Ambil air dua iwi. Gitu ah. Itu cara. Kalau nak kalau yang mempraktekkan on tu asiatnya, dokter pun tahu tuh. Itu torang telingo sodo. Rasulullah tidak mewajibkan ini, tapi sudah mensunnahkan dalam fikih. Kalau masalah wudhu, masukkan air ke dalam mulut, masukkan air ke dalam hidung, itu sunat. Sunat wudhu. Coba praktekkan. Insya Allah jauh dari pilek. Kapan ini diajarkan? WHO kah yang mengajarkan? Menteri Kesehatan kah yang mengajarkan? Tidak. 1400 tahun yang lalu. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kita. Maka sesungguhnya umat Islam itu akan jauh dari segala itu semua. Maka oleh karena itu, ada apa dengan virus yang terjadi hari ini? Kalau saya lebih setuju mengatakan betul 100%. Saya pribadi kok Pak, ya, Bapak tim Covid, saya katakan 100% buatan manusia. Lalu kok menjadi pandemi? Allah. Apa kemudian Allah? Kenapa Allah kemudian mengizinkan? Karena yang tinggal di muka bumi hari ini banyak mereka-mereka yang sombong, yang congkak, yang takabur, yang durjana. Sehingga apa yang terjadi? وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنكُمْ خَاصَّةً. Waspadalah kalian dari bencana, jadi malah bahaya yang apabila menimpa, tidak hanya menimpa orang-orang zolim saja di antara kalian, tapi orang yang ruku dan sujud pun kena dampaknya. Sebagai bangsa Pak, kita yang sedang memperingati, merayakan hari kemerdekaan bangsa Indonesia, dengan jujur, dengan amat sangat jujur, para pendiri bangsa ini mengatakan, berkat rahmat Allah yang maha kuasa. Betul apa tidak? Kalimat itu berada di mana? Di alinea pertama pembukaan undang-undang dasar kita. Berkat rahmat Allah. Indonesia merdeka bukan karena bambu runcing. Bukan karena bom. Bukan karena nuklir, tapi berkat rahmat Allah. Apa yang terjadi? Setelah kita dimerdekakan, kemarin ada rencana undang-undang HIP. Bahkan di situ ada dari undang-undang itu muncul kemudian Ekasila, yang bahkan meniadakan ketuhanan yang Maha Esa. Apa ndak murka Allah ini? Betul apa tidak, Pak? Padahal Imam Bonjol meneriakkan Allahu Akbar. Pangeran Diponegoro meneriakkan Allahu Akbar. Termasuk Letnan Boyawa, Allahu Akbar.
Tapi ada orang-orang yang ingin mengundang murka Allah, lalu kemudian berusaha untuk merubah dasar negara ini. Jadi sesungguhnya Pak, saya ingin menegaskan, tidak ada yang lebih Pancasilais di bumi Indonesia ini menandingi Pancasilaisnya umat Islam di Indonesia. Yang bisa merawat Pancasila ini hanya umat Islam. Saya pastikan itu. Nah, tapi kemarin apa yang terjadi? Diobok-abak-abak. Terlalu banyak perbuatan kita sebagai individu, sebagai anak bangsa, bahkan sebagai penduduk muka bumi. Warga internasional yang mengundang murka Allah. Mohon maaf. Ya. Gimana saudara kita kemarin yang celananya agak cingkrang sakete? Cingkrang itu cenda apa? Agak cenda ikor ya? Nah. Dituduh apa kemarin? Teroris, Pak. Iya kan? Radikal. Sakit hati ambo dak cingkrang dah Pak. Ambo biasa aja. Tapi kalau dikatakan itu adalah benih-benih radikalisme, saya orang pertama kali yang menentang. Maka di kampus juga kemarin tuh ada tuh yang mau mencap-cap saudara-saudari kita yang pakai cadar. Mereka itu ekstremis. Dikatakan begitu Pak, radikal katanya. Betul atau tidak? Bahkan di dunia internasional saudari-saudari kita di Prancis malah dituduh secara secara nyata yang pakai cadar teroris. Ini persis sebelum pandemi ini Pak. Ternyata bagi Allah gampang Pak. Betul, maha benar Allah dalam segala firman-Nya. Shadaqallahul azim iz yaqul idza arada syai'an ayyakula lahu kun. Hei, siapa nama mbek corona? Yes, aku izinkan. Merajalela. Tengok kini. Kemarin cadar yang dihina. Kemarin cadar yang dikatakan teroris. Kemarin cadar yang dikatakan ekstremis. Sekarang siapa yang tak pakai cadar? Baiklah tengok di luar. Datuk pakai cadar sodo. Maka kini kalau tak pakai cadar tak boleh masuk bank. Betul apa tidak? Gampang sekali bagi Allah ya. Memutar balikkan. Kemarin kalian tuduh orang-orang yang tertutup. Mereka orang-orang yang teroris dan lain sebagainya. Dulu mereka cipika-cipiki. Entah bini siapa, entah omak siapa. Nah, kini apa yang terjadi? Di cenai kau nak boleh oleh. Lenyel oleh. Itu secara internasional Pak. Salam mau diganti. Betul atau tidak? Apa dah lupa kita semua itu tuh? Jangan lupa, ini semuanya tanda-tanda kita mengundang murka Allah. Maka waspadalah kalian kata Allah dalam Al-Quran. Musibah, bencana yang apabila menimpa tidak hanya mengena orang-orang zalim saja di antara kalian. Orang soleh pun kena. Artinya apa? Kalau awak dalam konteks bermasyarakat di mana wah? Desa Bukit Ona. Dan bohongin sobi kalau masih mana dari mana kamu dari Rana paknya? Nggak ada Ona nonton tuh dan nyanya. Mana Pak Gades? Pak Gades? Mana Pak Gades sana? Rana atau Ona? Ona atau Rana Pak? Ona aja tulin. Adalah Pulau Lawas ini apa Lawas lah Lowe-nya. Ini mak Pulau Lowe. Alah cuma itu aja apa salah? Dan dia apalah bahasa Indonesia, bahasa Ocu di bahasa Indonesia kan. Malabuh apa arti ya? Singkil apa arti? Itu di Aceh loh. Ya singkil. Jadi Indonesia kan jadi singkal. Nah itu Madiun Ponorogo. Ya Surabaya ya Surabaya. Kalau Surabaya, kalau ke awak mana tu? Nago Balio. Dia. Jadi Nago Balio lah sudah. Ancak bahasa awak tu.
Kok awak tuh ke Indonesia-Indonesiaan lo sodo. Awak cinta Indonesia, tapi awak cinta Ocu juga kan betul. Alah, Pak Kades bin Ona ya. Adalah cik namo kampung di setelah apa tu Danau Kokindo pun namo. Di Subang Duyan Tandan. Hah? Tontang. Dari mana kamu naknya? Terantang paknya. Tati lontang kaunya dan. Tontang aja jente rentang lah. Dia apa bawa ke cuni ko bawa sodo. Bahasa Indonesia kan ya. Lihat dulu bahasa awak itu pakai kita baca di dalam Google Map itu kan tontang, ona. Tuh ona ndak bosok ranah itu ranah Minang, PW kau dulu le. Nah, beda yang kampung den santul Pak. Memang ada buah santul lo kan. Tapi dibuat uang kau sontu. Kita pakai dong mau sentul. Ambo asli uang sontu Pak. Ambo uang sontu suku Domo. Jadi ndak uang pokan dan kalau asli uang awak siko. Cuman memang ambo ndak pernah di kampung. Ke sampai SD sampai di Sontue. Kelas 5 ke wali kelas ambo. Pak Azwir. Kok memang favorit ambo. Sayang ambo setahun di Kampa Pak ya. Hanya sekampa loh. Setahun di Kampa, ambo dibawa di abang di Karimun, di Tanjung Balai Karimun, Kepulauan Riau. Tomek di situ baru ambo menjadi santri perdana di Pondok Modern Al Kausar Kulim, di Kulim Pekanbaru. Tapi cuma setahun. Tahun no berkesan Pak, karena santri pertama dan 3 bulan seorang santrinya, ambo itu uangnya. sampai akhir semester kelas 1 tahun lo abah 9 kami. Kemarin kami diundang untuk mengisi silaturahim dengan santri perdana setelah 32 tahun ambil ke sana. Alhamdulillah sekarang hampir 1000 udah santrinya. Setahun setelah itu saya ke Pondok Modern Gontor. Di siko banyak kawan-kawan ambo, di siko ada Anasril, masih masuk siko dulu enggak? Anggota dewan gini ya. Kemudian juga kalau yang satu lagi almarhum sama ambo enggak tahu tuma tadi mana, tapi oso daerah siko, Haji Muhir. Iya lah meninggal itu konco ambo, cuman memang enggak di Gontornya, enggak lulus Gontor tapi di Arisalah, tapi ambo akrab dengan beliau, kodok basamo di Bangkinang dulu, sehingga di siku ambo ndak asing sebenarnya. Setelah itu ambo baru ke Sulawesi Selatan, tahfiz Quran di 77 sekaligus pengabdian, untuk kemudian ke Mesir ngambil S1 S2 di sana, dan sekarang di UIN Suskaryau ya. Ngabdi ataupun ngajar di kampus kita. Jadi banyak aja wong ona di situ oso ndak salambur. Nah, Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat rahimani wa rahimakumullah. Sampai mana tadi oso? Itu wa. Jadi pertama banggalah kita dengan identitas kita. Ya. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Maka waspadalah itu. Baru masuk kita Pak. Apa yang diperjuangkan oleh Rasulullah? Kalau bicara kita tadi tentang virus, sebetulnya tidak lahir dari yang pertama. Apa itu? Tentang akidah. Akidah inilah yang ingin dirongrong oleh orang Pak. Maka tidak akan pernah ridho kepada kalian orang Yahudi dan orang Nasrani. Sampai kalian mengikuti cara mereka. Tengok. Nih. Kata Pak Jepri dulu, Kampar ini serambi Mekah ya. Coba tengok musoji malam iko. Atau 1 pekan pertama dari pekan Muharram iko. Kalau ada tahun yang harus digembirakan, kalau memang tahun ada yang harus dirayakan, bukanlah tahun Masehi yang harus dirayakan. Itu tahun Masehi itu ndak ada ciek fakta dan bukti itu. Contohnya ke Ocu Dino. Dino tentunya Ocu Dino. Dinosius yang membuat kalender Ocu Dino kan. Yang bikin kalender Masehi itu Dinosius namanya Pak.
Ya, yang membuat kalender Masehi saja tidak tahu kapan. Ini Masehi itu apa artinya? Kata Al-Masih. Siapa Al-Masih itu? Ya Isa putra Maryam. Jadi Dinosius, jangankan Dinosius, bahkan Alkitab pun tidak tahu kapan Isa lahir. Dan Masehi itu ada identik dengan kelahiran Isa putra Maryam. Nah, tiba-tiba sekarang coba, entah apa alasan kita, kabupaten, kota, provinsi, negara, habis-habisan untuk merayakan tahun. Kalau boleh saya katakan itu adalah apa namanya, perayaan kaum penyembah berhala sesungguhnya. Jadi tidak pantas umat Islam merayakan hari raya itu. Sementara ini jelas bahwa hari ini 4 jam yang lalu, 1422 tahun yang lalu sudah terjadi peristiwa yang terbukti dan dicatat dengan tinta sejarah emas. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meninggalkan kota suci Mekah. Kenapa Rasulullah meninggalkan kota suci Mekah? Karena Mekah saat itu bukanlah lahan yang subur untuk menyampaikan dakwah. Bahwa Mekah saat itu adalah tanah yang gersang untuk menerima kalimat tauhid. Maka Allah perintahkan kepada Muhammad putra Abdullah untuk meninggalkan Mekah, pergi ke Yasrib. Karena Yasrib adalah tanah yang subur untuk menanamkan nilai-nilai la ilaha illallah. Maka perjalanannya pun saya tidak akan jelaskan perjalanannya ini. Ini udah kisah yang masyhur di tengah-tengah anak SD juga. Ya. Perjalanan akidah semua, Pak. Bagaimana mungkin seorang kafir Quraisy tidak bisa melihat Nabi Muhammad? Ini Bapak Haji banyak saya tengok di sini. Ya, andai kata saja orang kafir Quraisy itu noleh cendai kojos ketea, nampaklah Nabi Muhammad bersama Abu Bakar berada di Gua Hira. Tapi atas izin Allah, yang Allah mengatakan iza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Tiba-tiba kelalawa bahasa Awak adu laba-laba tu. Lawa ya. Jembong ibono dan jangan nanti kampungnya nang. Lotio dan nak pakai bahasa Awak ceramah aku ndak pandai mana. Tiba-tiba dalam waktu yang sangat singkat lawa cakol lamambe uma di bibiu Gua Hira itu. Gua Suri. Lalu kemudian Allah perintahkan kafir Quraisy ini memakai logika. Mana mungkin ada orang yang masuk ke dalam gua ini, sementara ini sarang rabah ini baru utuh. Tidak mungkin dah. Sehingga apa? Anda aja nekor. Itu kalau bukan kekuasaan Allah, kekuasaan siapa? Setinggi itu tempatnya yang mengirim makanan anak Abu Bakar As-Siddiq. Ya Allah, ambo mohon maaf aja Pak, jujur aja alun sampai ambo kadate dulu. Termasuk ke Gua Hira dong. Mendaki condekon data bayang di ambo nayok buah botimo. 7 kali ambo kamu kan ndak pun ambo sampai kadate dulu. Oji 3 kali tambah yang umroh jumlah 7 kali. Pokok kalah lah oji apa namanya? Haji siapa nama dan yang bubur naik haji tu Pak Haji tu kan. Lepas ni ada mau kan nak bangkit kata dunia Pak Nema. Tak tolong mendaki yosor. Ini binti Abu Bakar mengantar makan setiap saat. Luar biasa. Dan bukan di zaman modern sekarang, 1400 tahun yang lalu. Ini kalau bukan kekuatan dan akidah yang kuat dari yang ditanamkan oleh Rasulullah kepada sahabat-sahabat, nggak mungkin ini bisa terjadi.
Masalahnya zaman sekarang masalah akidah kita ini, ketakutan kita kepada virus lebih besar daripada takut kita kepada Allah. Ini masalahnya. Kini ulun adun sekolah uang leh. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Sekolah daring ini. Nan guru mangolwo nan mui apolai wang tua ibu dan nengok biasa bisa aja menanam sore gara-gara mau gang handphone cendeiko ikut le sekolah kali situ sehingga sore ada nan tanam cie jor kan iya bu mau ibu-ibu jadi guru lah ya dan tak salah guru ada nang kalau dibuat juga dilaksanakannya dilangsungkan juga pelajarannya lakukan itu akan pulau nanti izin sekolah dicabut, apalagi yang swasta. Ala isau pulo yang punya sekolah. La ilaha illallah. Maka ancaknya relawan sahid kau copek dibuka ancak. Kalau kan mati kan 3.000 sampai hati matinya kan. Daripada dolar sekarang udah 130.000 nan terkonfirmasi. Lah bapak ibu yang mati. Kan mati sia-sia roh. Kau ikut ancak mati kalau matinya kan sahid. Untuk membuktikan ini fakta atau hanya sekedar ilusi. Akidah ini yang kita harus luruskan. Rasulullah menanamkan ini. Hijrahnya Rasulullah dari Mekah ke Madinah. Ini atas perintah Allah Subhanahu wa taala dan ini perjalanan manusiawi. Beda dengan Isra Mi'raj kan? Kalau Isra Mi'raj Subhanalladzi asra bi'abdihi laila. Maha suci Allah yang memperjalankan. Jadi Nabi Muhammad bukan jalan sendiri. Tapi Allah yang memperjalankan Nabi Muhammad. Maka kalau Allah yang memperjalankan Muhammad. Gampang, mudah. Bahkan Allah siapkan untuknya pesawat bernama Buraq. Sementara hijrah memang perjalanan manusia. Sembunyi dia. Walaupun nanti ada juga pertolongan Allah atas kemantapan akidah. Kan sudah sampai Abu Bakar sudah nangis, Pak. Ya? Apa kata Nabi? La takhaf wa la tahzan innallaha ma'ana. Jangan takut, jangan sedih. Sesungguhnya Allah bersama kita. Andai kata ini saja dipegang baik-baik oleh umat Islam di dunia dengan takut kayak bangga dah. Orang sakit itu dilarang untuk sholat. Bahkan boleh sholatnya di rumah. Bukan hanya boleh, diinstruksikan. Coba, kalau tidak sanggup sholatnya berdiri, boleh duduk. Betul atau tidak? Bukan dilarang sholatnya gitu loh. Yang sakit tidak usah berjamaah. Yang jamaah itu yang sehat. Sakit di rumah saja. Bahkan kalau tidak sanggup berdiri, silakan sholatnya sambil duduk. Nggak sanggup sholat duduk, silakan sholat sambil berbaring. Nggak juga bisa berdiri, nggak bisa duduk, nggak bisa berbaring. Silakan dengan isyarat. Nggak juga berarti mati. Wak sholat kaninya. Wak semayangnya lah. Semayang toga ndak tolok, duduk ndak bisa, babaring juga ndak boleh. Dengan isyarat pun ndak tolok, berarti kan mampu itu awak semayangnya. Maka kalau yang sehat berjamaah, yang sakit di rumah, berarti sudah sesuai dengan COVID apa namanya protokol. Jadi sesungguhnya umat Islam inilah yang paling bersih dan menjalankan protokol kesehatan itu. Bahkan puncaknya Rasulullah mengatakan an-nazafatu minal, bersih itu bagian daripada iman. Bahkan Allah tegaskan dalam Al-Quran, innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Allah mencintai orang-orang yang suka bertaubat, wa yuhibbul mutatahhirin, dan suka kepada mereka yang mensucikan diri. Mensucikan diri itu bersih.
Nah, ini masalah akidah ini insya Allah kalau di daerah awak kok insya Allah lah masih aman lah. Tapi di tempat lain Pak, kotong tak percaya ustadznya, bapak coro ya, ngadoy. Percaya aja tuh. Siapa nanti malam tadi di musoji di apa di Pasoro, di Sungai Kampung tadi? Kan sambil makan cerita itu tadi ya. Nyoba engkau aduh Pak. Kalau enggak mungkin ada ayat mengatakan Dzalikal kitabu la raiba fih hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaib. Al ghaib itu ada. Bukan enggak ada. Adakah jin itu? Ada. Antu uje, antu balau, wang munian itu ti anturu, itu ti jin loh. Ado anturu di sungai, ado anturu di hutan, ado antu balau di lapangan, ado. Bahkan di musoji ado. Iya. Lalu kemudian siapa setan-setan atau jin itu yang sanggup menggoda kita apabila kita tidak berta'awudz? Fasta'iz billahi minasyaitonir rajim. Diajarkan kepada kita untuk berta'awudz. Berlindunglah kepada Allah dari godaan setan. Setan itu ada Pak. Bahasa agamanya setan, jin. Bahasa awaknya wang munian, antu uje, antu balau. Jenisnya jin tuh. Saya menghadapi orang yang berurusan dengan jin mungkin bukan lagi ratusan, mungkin udah ribuan. Ternyata mereka tuh tidak ada apa-apanya. Jadi salah kalau kita takwi ke hantu, Bu. Masih takwi ke hantu? Antu lu takwi ke ibu. Yang takwi lu ikut nak ke kamar mandi pun tak dikawani di akak. Ada lagi polisi takwi ke kamar mandi. Polisi takwi. Bisa jadi waktu itu dia tidak menyebut nama Allah. Tengok di RTP dulu, alhamdulillah setelah sering dibawa ke ceramah, disinggung-singgung RTP itu kan. Dulu kan ada apa ginjalnya kan? Dukun lu Pak. Jangan gila Ustaz nambah telepon Bu hajar lah. Kalau memang jin itu boleh dengan semudah itu dipakai untuk segala sesuatu, Rasulullah lah yang lebih berhak memakai jin tuh. Iya kan? Tapi ternyata di dalam perjalanan hijrah Rasulullah tidak ada Nabi makai jin Pak. Ya. Maka ini akidah Pak. Kalau di kampung kita mungkin keleman cuman itu. Iya le akidah mantapnya. Tapi picayo kek nan condo itu. Picayo itu memang maksudnya bahwa makhluk itu punya kekuatan. Kalau ibu percaya kepada makhluk itu banyak punya kekuatan, lalu apa gunanya kita mengucapkan la haula wala quwata illa billah? Memang tidak. Itu yang saya katakan tadi. Wa ma kana li nafsin an tamuta illa bi iznillahi kitaban muajjala. Yang setiap yang bernyawa tidak akan pernah mati kecuali atas izin Allah. Jadi jangan mematikan, menyakitkan orang aja dukun tidak pandai Pak. Dan dukun itu siapa? Ini salah lagi kita nih, kebiasaan kita nih masyarakat. Dan bisa membonto-bonto dukun, itu salah aja Pak. Dukun bahasa Arabnya itu kahin. Wah, Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillah, Allahu akbar. Adi ben ke uang. Lalu minum doang sehat. Enggak dukun dulu. Ikut dukun kasodo aja. Dukun itu kahin. Kahin itu orang yang paling cilako ke Tuhan. Itu kahin nomor. Dukun itu ya. Ikut apa tuh oji, apa tuh rajin tarawih, apa tuh rajin mengaji.
dek membaca ayat cako bayayu kok bahasa apa do dukun kan cilako awak ndak apa dun awak cilako ndak dukun lu do dukun lu ndak ontu sumayang ndak ontu puasa ndak ontu oji tiba-tiba ya habis salam itu dukun tu macam jampi macam itu tu jangan takut lah ndak pandai ngopo je tu ndak kan tolok dah. Ya, tapi hati-hati juga banyak juga ustaz pakai jin. Nah, kalau bayar lo kok, nya beda masalah iko kok pak ya. Hati beda tipis. Tauhid, syirik tipis sekali. Sama dan antara ikhlas dengan riya. Hati-hati juga. Dan setan bermain di tengahnya. Maka karena tipis mantapkan saja. La haula wala quwwata illa billah. Mantapkan itu. Dalam segi apapun termasuk masalah virus yang kita hadapi hari ini. Wudu olah. Kumu-kumu olah. Istinsak olah. Nggak ada sonalo dalem. Mayang takwe mati sahid. Iko sodolakonan kepadulin. Semayang berjarak-jarak. Tu apa guna sawwa'tadilu. Ini tak tahu dong itu. Dan tetap pakai Pak Imam. Sawwastaqimu. Makanya bek lambek dan semayang. Cakapnya tak ontun. Canda apa ke ada di sikor. Beko janjan beko 2 langkah. Kalau bawa do sawang lagi. Sawwa'tadilu. Dan tak biasa tu. Apa paknya. Kan lah bajoda Maka bek lambek cakap datang kami. Beko di sikor lah berjarak-jarak lo kan. Beko ada paso ada potong ceramah di tompek nan cende itu lah serba salah mbo pas di depan depan RSUD lupa mbo nama musoji tapi ek nan tapi muncul kan ndak jauh mau diremen nengok nan cende itu dia ndak masuk adanya po egonangnya dan Nabi mengatakan wastaqimu sawwa'tadilu ala kone mahzub lah hadis ogaannya. Nah, jadi perjuangan Rasulullah, hijrah Nabi ini dalam rangka memperjuangkan akidah ini, Pak. Dan kita harus pertahankan itu. Maka kalau memang harus ada tahun yang harus digembirakan, dirayakan, inilah yang benar. Saya tidak tahu ada pekan Muharram tidak di Musoji kau pakai tuah. Mudah-mudahan nado. Kalau lu nado buat sok perlu, apalagi kalau lah berkaitan dengan perayaan 17 Agustusan mah. Dan kalau den ketuaan wah lomba pidato kebangsaan. Merdeka karena pekikan Allahu Akbar. Buat tek pidato dilombakan anak-anak saudara lu ama-ama muda. Ya kan, bayi hadiah. Opolah dia kok batu 1 kilo atau apa gitu kan. Iya biar semarak gitu loh. Karena berkumpul-kumpul masih ditogang deh pemerintah malah dibuat kegiatan-kegiatan yang iya. Nggak duli ke RT Ambo, nggak duli kami perayaan apa namanya tuh perayaan pekan Muharram dan 17 Agustus. Sodoado dibuat gini. Iya. Kalau bukan kita lalu siapa? Sebentar tengok nanti. 17 apa namanya tahun Masehi janda poso. Jadi orang lah saja muka Pak Bapak coro nya 2 kali ndak cayo kan iyo di situ saja di situ. Ke do kayaknya. Kawin. Polangan kok, Bu. Nah, Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat rahimani wa rahimakumullah. Yang kedua, Syiah. Ya. Di Mekah Rasulullah tidak bisa berjamaah, tidak bisa menjalankan yang menjadi apa namanya? Rukun-rukun Islam, maka dimulai di Madinah. Nah, konteksnya dengan kita hari ini apa? Ya, ini masjid besar seperti tadi disampaikan oleh ketua. Ya. Saya ingin mengatakan
Kita nih selama ini salah dalam memahami hidup, Pak. Quran mengatakan wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Jin, manusia tidak Allah ciptakan kecuali dengan satu maksud, yaitu apa? Ibadah. Dan ibadah kita ini satunya yang paling konkret adalah salat. Coba kita introspeksi kita. Di tahun 1442 Hijriah ini, mumpung di jam-jam pertama di tahun baru ini, sampai di mana kekhusyuan kita dalam melaksanakan sholat? Masih adakah sholat kita bolong-bolong? Demi Allah, Bapak Ibu, ndak ada. Col silakan buka di Al-Quran, 30 juz, hampir 6.666 ayat. Coba cari satu saja ayat di dalam Quran ini yang nyuruh kita habis-habisan untuk mencari dunia ini. Coba cari. Atau mungkin ada, hai wahai kaum bapak, suruhlah anakmu untuk menjadi guru. Ada atau tidak? Wahai ibu, tuntunlah anak-anakmu untuk jadi PNS. Ada atau tidak? Tidak ada. Wahai bapak ibu, suruhlah anakmu untuk mencari batu di sungai Kampau. Dalam tanda kutip materi, Pak. Tidak ada, Pak. Kalaupun ada ayat yang menyuruh untuk materi, paling ayatnya apa? Wabtaghi fima atakallahu daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Wabtaghi fima atakallahu daral akhirah. Raih, rangkul, ya, ambil seluruh yang ada di dunia ini, silakan ambil. Untuk apa? Untuk kepentingan akhiratmu. Coba ambil untuk akhirat. Tapi ingat, saat ini kau ada di dunia. Artinya boleh menikmati dunia. Tapi persiapkan seluruh yang ada di muka bumi ini untuk dinikmati di akhirat. Setelah itu, wala tansah, tapi jangan lupa bahwa saat ini awak kan pasau aisotu ya. Kio-kio kalau di kampung sebelah tandu mak ya. Kalau pe belanja dua apa nanti boleh kak? Barang apa? Bawang, tomat, lado, maco. Pokoknya sembako lah ya. 9 bahan pokok itu. Maka posan apa? Posan ayah yang ndak pai ka pasau. Ya, beko jangan lupa beli es teh bak ndak? Jangan lupa beli es teh bak. Apa artinya tuh, Pak? Reaksi sang bapak kira-kira condong apa? Reaksi ayah datuk yang tadi baposan beko anak-anak angko jangan lupa es teh bak ndak, atau jangan lupa sate ndak, umpamanya kami nan di sebuah kan cenai turun tadi siko ndak antu den dah. Jadi kalau amak pai ka pasau tu nanti cenai tu jangan lupa beli es teh bak ndak, atau jangan lupa beli sate. Kira-kira apa yang terjadi? Apa reaksi ayah? Reaksi bahasa awak apa? Apa? Reaksi bahasa awak apa? Tuh. Pula kan di bahasa ucu soang leh ha. Ngerti bahasa awak leh. Apa? Beko terjemahkan soang ya. Sampai di rumah mak cako buka isi apa nama? Keranjang ketidiong. Isi socie esteba. Buka le esteba juga. Buka le esteba juga. Kenapa cobi tadi? Jangan lupa beli esteba. Beli esteba sodo. Bawang ndak ada, tomat ndak ada. Kio-kio apa? Itu dia reaksi. Contoh apa puangnya apa kecil kio-kio. Loh, mak esteba dulu dimakan atau bate-kote dulu kio-kio, Pak? Konyang nang jadi kau. Men itu bawang kau nak belanja doh, kan jadi itu doh. Esteba nak kita makan doh, Pak. Nyo tadi kan sabwe, jangan lupa. Kira-kira begitulah maksud ayat ini.
kalau ndak tak boleh paling wah kau mah. Kan paling canda itu ayahnya buinya. Ndak tekanan deh kau estebak dan dah. Paling canda itunya. Sudah dapat sempo de bawang dah selesai tu. Hilang estebak tu. Tapi kalau buka di keranjang sate. Bungkui kedua sate. Yang ketiga sate. Gila kaunya. Macam itu dulu lah. Ngangu je aku di pasar rumah. Akan macam itu Pak. Nanti di akhirat seperti itu. Wabtaghi fima ataka Allahu ad-daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Dibuka dia malaikat, buka patamu motor. Bungkui kedua Honda. Bungkui ketiga Uma. Bungkui keempat tanah kaplingan. Tidak ada bungkusan sholat. Tidak ada bungkusan sodakoh. Tidak ada bungkusan zakat. Tidak ada bungkusan haji. Konekti kotai. Contoh apa ngote-ngote amak tadi. Boleh punya mobil. Boleh punya rumah. Tapi jadikan rumahmu untuk ibadah. Jadikan kendaraanmu untuk memudahkan agama Allah. Jadikan hartamu untuk menyantuni para fuqara dan masakin. Itu maksudnya. Nah, sholat termasuk nih Pak. Kalau tadi tidak ada perintah untuk cari kerja, cari ini, cari itu. Tapi ada di dalam Al-Quran mengatakan, wa'mur ahlaka lis-shalah wastabir 'alaiha. Perintahkan kepada keluargamu untuk mendirikan sholat dan bersabarlah atas perintah itu. Allahu Akbar. Jadi sesungguhnya tugas utama kita di dunia ini Bapak Ibu sekalian, usikum wa iyaya bitaqwallah, memang untuk sholat inilah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu azan dikumandangkan oleh Bilal. Sesungguhnya hakikatnya Allah mengatakan, hei hambaku, kau itu hambaku, sumayangkan. Karena kalian itu hidup untuk sembah menyembahku. Kalian itu diciptakan untuk menyembahku. Aku ciptakan kalian untuk menyembahku. Itu tugas utama, tugas pokok kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Azan zuhur berkumandang. Hai hambaku, sholat kau. Karena alasan itu aku berikan kau napas. Begitu selanjutnya sampai Isya. Lalu pegawai negeri, dosen, mahasiswa, petani, pedagang, tukang, nelayan. Apakah itu? Profesi apakah itu? Profesi sambilan. Dan tabaliok selama kau buat tabaliok. Dia apa ndak meraih cakap cu. Deh tu dia bayi yo wono ambo tadi ndak tolok dan boleh. Jadi sumayang batinggen dek gara-gara ndak tolok mendaki pulau dulu ha, dek mangkuk batu. Nya itu tugas utama kesan salat. Ada apa tadi awak isan deh lapu nak dari kantor dari pokan dari Bangkinang tadi kau jo je pak ketua ye. Ayo ndak tolok leh. Ayo bayi yo apek tadi. Padahal sesungguhnya terbalik itu. Allah ciptakan kita sampai hari ini karena satu alasan. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Dan salah satu pengabdian itu salat. Maka sesungguhnya pekerjaan-pekerjaan di muka bumi ini apapun dan profesinya itu profesi sambilan. Artinya apa? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kalau itu azan subuh, karena azan subuh masih lama, sholat subuh masih lama, silahkan sambil nunggu sumayang subuh, loloklah kalian, istirahatlah kalian. Jadi lolok itu sambil, ndak tugas utama itu, sambil nunggu sumayang subuh, loloklahnya Tuhan. Saat azan berkumandang, hoi nan lolok jago, ndak tuak lolok wangi duit doh, ang lolok tuak sumayang.
Itu arti Pak. Setelah subuh dilaksanakan, antara subuh dengan zuhur ada lebih kurang 6 jam. Nah, sambil nunggu sembahyang zuhur, silahkan jadi guru. Silahkan jadi pegawai negeri. Silahkan jadi tukang. Sambil nunggu zuhur. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Seakan-akan Allah mengatakan, hoi pegawai negeri, kini waktunya waang menghamba kepadaku. Hoi Pak RT, Pak RW, Pak Lurah, Pak Camat, Pak Bupati, Pak Gubernur, Pak Wali Kota, Pak Presiden. Saat zuhur sudah berkumandang, hentikan seluruh perbuatan kerjaan itu. Hadap kepadaku, kau adalah hamba-hambaku. Sambil nunggu zuhur, silahkan jadi presiden, silahkan jadi Pak RW, silahkan jadi Pak Kades. Sambil nunggu. Saat azan asar berkumandang, hei ibu-ibu, Bonti jadi ibu, Bonti jadi amak, Bonti jadi ibu rumah tangga. Kau adalah hambaku. Sambil nunggu asar, silahkan kau susui anakmu, silahkan kau beri makan anakmu, silahkan kau masak untuk suamimu, kau cuci baju anak suamimu. Sambil nunggu asar. Saat asar berkumandang, hentikan semua itu. Karena itu tugas sambilan. Sambil nunggu asar, silahkan menyosa. Itu artinya. Kini kan terbalik kan? Makanya dengan momentum tahun baru hijrah kau, wah hijrah kepada yang sebenarnya. Jangan terbalik-balik. Agar Allah tidak murka kepada kita. Dan itulah kemudian arti dari kemudian kalau kita sudah lakukan ini. Barulah kemudian kita boleh dikatakan nanti berakhlak kepada Allah. Itu kan agama itu akidah, syariah, akhlak. Apa pantas kita dikatakan berakhlak kepada Allah? Ya, sementara Allah memberikan kita waktu berapa? Sehari semalam itu berapa jam? 24 jam. 1 jam 60 menit. Coba kalikan 60 menit kali 24 jam. Berapa ribu jam? Berapa ribu menit? Hah? Allah bakalin, tidak ada handphone song ya. 60 menit kali 24 jam. 2000. Apa enggak ada nan jurusan matematik marahnya di pasau kok doso tapi metong nan contoh kok dah ambil. Berapa ibu menit? Berapa? 1.500. Iya dunya, Pak. Cok kalian lelan berapa yang? Ang mga handphone jak tadi tengok leh. 60 kali 24. Hah? Buat weh. 60 menit kali 24 jam. Hah? 1000 sampai atui sampai puluh. Tak 1000 matui dah. Kau lah timbangan lah beda lah ketik 4 sama ya. Apa yang terjadi? Coba. Allah anugerahkan kepada kita 1440 menit sehari semalam. Coba, tadi sembahyang Isya berapa menit Pak Imam? 10 menit ya. Dan cayo dulu. Kalau ayat panjang no Ustaz baca tadi dulu ya paling koncang 6 menit dulu lah masuk zikir. Mungkin tak masuk wuduk 10 menit itu. Iya enggak? Amba pernah mau maiduin apa nama tu? Itu sembahyang subuh biasa imam kan panjang ayat ketek tu ya. Enggak putih 10 menit lah Pak. Tabayang sembahyang subuh soang tu nya. Pon aja dah nengok kadang-kadang awak ya jual. Uang borokat pertama di musajid anan kawan lah selesai 3 rakaat. Tabayang tu nya berapa menit selesai mugoi tu ya. Uang ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Anan kawan lah tasawuf terakhir. Dek semayang ikut ya penyakit semayang soang gua. Nya kalau jamaah lamonya
Oke lah, anggap jola subuh 10 menit. Tak percaya nuduh dia ya. Anggap jola. Subuh 10 menit, zuhur 10 menit, asar 10 menit, maghrib 10 menit, isya 10 menit. Berapa total sodo? Secara khusus untuk menghadap Allah, kita butuh kurang 50 menit. Nal, cok kuangi nal. 1,410 dikuangi 50. Tak apa-apa, nongol di situ dah. Dan suami lah. Bapa si soleh. 1,390 menit. Dek apa masih tolok je, dek apa pegawai mengatakan awak sedang meeting. 1,390 menit meeting. Dek apa nan 50 menit kau digadu je leh. Ada apa tadi nak semayang jamahan? Tak lolok. Kurang lolok di 1,390 menit. Dek apa nan 50 menit awak gadu? Kalau utuhan membayi waktu 1,500 kurang seketek itu untuk saya semalam, lalu disuruh tuan sumayang awak 1,000 menit, mungkin beliau lah awak protes. Iko hanya 50 menit. Masih banyak yang beralasan capek, meeting, ngantuk, ponek dan lain sebagainya. Beradab awak atau enggak? Kalau bahasa lainnya, lebah lah awak ke tuan atau tidak? Tengok impak sodakoh. Impak sodakoh. Contoh korban. Contoh korban. Iko mumpung masih awal Muharram. Masih di sore bulan Zulhijjah. Pakai tomo saji yang mana? Bapak kurban Pak Siko? 22. Itu bapak jamaah tu. Iko musoji RW, desa atau RT atau apa kau? Desa. Pak Kades nak lado, Pak Sekdes nak ada, Sekdes desa. Kades nak jodoh. Sekdes nak jodoh doh. Kalau contoh itu Kades yang Sekdes nak mau ke musoji, haram hukum dipilih dulu. Jangan pilih aja dulu. Lah, ada contoh kau dan ceramahnya bongi-bongi lah tuan sudah kau balik lah. Nah, jujur kalau seandainya pemimpin jauh dari rumah Allah, jauh dari umat, jauh dari masyarakat, bau doke kamu soji pas nak jadi kades ya, bela acun sianida, ndak ada gunanya. Iko adolo RT ndak tahu saji karena ada satu dan lain hal yang ngomong Pak Sekdes, Pak Sekretaris RT. Pak RT kita mohon maaf tidak bisa hadir malam hari ini karena ada satu dan lain hal. Apa lo gak satu dan lain hal lo? Pona dan colek rupa semain domino di ujung sitan. Cilaku. Jangan pilih nan contoh itu. Iko ndak ada posannya lah pilih kada sawah sekolah. Jadi jauh le kan? Jadi ndak ada posan siapa-siapa saya di Sikodo. Tapi nan jole kalau kades, Pak RT, Pak RW jauh dari rumah Allah, jauh dari kegiatan itu. Bagatal kuncinya di musoji, jangan dipilih. Kalau ndak usah nak kau. Bangsa kau usah deh gara-gara itu deh gini. Negeri ini usah deh gara pemimpin itu. Ya. Kalau ada dek sakit bini umpomo kan. Dek dalam perjalanan iko dan lain sebagainya lain. Tapi kalau dek babuek gatal lah jo kuncinya kau naik jual je lah tahu. Maka termasuk anggota dewan Pak. Iko ndak antun ada atau tidak di dalam musoji anggota dewan no. Kalau anggota dewan tu datang ke musoji pas kau tu pilek-pilek je amjuk piti untuk boleh sajadah jangan dipilih. Siapa kan buat pilih? Nan rajin berjamaah pilih. Kalau ndak kau naik jual nagoi kau kini kau naik jual kini kau Pak kau naik jual. Maka awak bersyukur. Dan dah uang partai politik ni sobi sekali lagi kan kamu dak partai politik. Kamu bersyukur ada potang deklarasi kami potang. Apa? Kami itu artinya apa? Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia. Allah memang harus diselamatkan. Lah tinggal lemah wak. Maka oleh karena itu sebelum betul-betul sampai ke dasar kok wa angket perahu kau balik.
Ya. Dalam berbangsa dan bernegara pun contoh itu. Yang menjalankan apa yang menjadi komitmen kita sebagai anak bangsa justru umat Islam itu. Tapi dituduh malah sebaliknya. Ya apa sampai kok kita tulis sekonya apa itu awak ya. Maka bapak kakak RW awak desa awak lah. Bapak 8 Onamatui. Apa cakap itu bapakmu soji dulu. Onamatui kakak, toce mu sojinya. Ya di situ lebih korban. Anan mana niyo konang awak iko mengkalkulasi pak. Bapo idealnya awak bakorban. Onamatui kakak, anggap onamatui kakak. Yang namanya kakak lah, kalau korbannya potong 20 ekor. 22 masih kategori kiki uang siko pak. Umur 1 kiki baru. Bongi lah dan jualan dulu ya. Sudah kau tak bongi jualah. Tak apa jodoh. Ikolah sajam setong. Iya le tolok kali. Apa ngi bongi ya ceramah dan cerita ikut dan ceramahnya siapa main yang mau undang dan tak minta diundang datang dah. Dia nyata kau jual mana dapat. Kau ada bilo lah demu soji muhir dan ceramah ya muhir tak pernah mau undang-undang dah. Ikut dulu mau undang dan hanya kan. Biarlah. Idealnya pak yang namanya kakak itu kan? Ya. Enggak ada kan? Suami dan istri atau suami dengan anak berarti apa duda. Atau istri dengan anak jando. Ya kan? Minimal berdua. Betul apa tidak? Kini awak kalikan. Di ayuti, di ona. Sekali makan kio-kio kalau dipitikan sekali makan tadi itu, yang tadi kok tadi mahal loh. Sekali makan awak yang sederhana di negeri awak kok kio-kio apa pak? Sekali makan 10.000 lah. Berapa kali awak makan sai? Duanya di belakang tanah. Siang jong malam, pagi sarapan. Sarapannya nyanaang ya. Sarapan apa itu? Lontong. Oke. Lontong berapa? Lontong do sapiang? Maibo, bakwan 7. Sama gua ada 6. Semua 10.000 tibonya kan. 10.000 pagi, 10.000 siang, 10.000 malam. Bapo saya semalam. Soang do, ndak apa 2 do soang. 30.000. 30.000 kali 30 ai. 900.000. Masak sebulan makan tak pakai minum. Dia kan makan je bodohnya. Sebulan minum bulian tak 1.000. Atau anggaplah 1.000. Sebulan minum air matas. Alah 1.000 sebulan soang makan minum berarti pas 1 juta, betul? 1 juta kali setahun 2 boleh bulan berapa? 2 boleh juta bapo 2 boleh juta soang kan? 2 boleh juta kali berdua kan satu kakak berdua 24 juta. This is just for hongok hanya untuk hongok pak. Itu sobik just pro hongok tu. Tuak makan kan iya tu. Pulsa ulun masuk. TM tak masuk dulu lah. Nan kutiak busuk beli parfum tak masuk. Nan bodak tobal, nan gincu tobal, iya kan? Kredit Honda Meong, ulun masuk dulu ya. Iya kan? SPP anak tak masuk baru pak. Kan iya pak? Hanya untuk makan tok 24 juta setahun. Bapo piti korban mana panitia potang? Bapo 2 juta onam mati. 24 juta kok siapa membayar? Ndak Tuhan? Ndak Allah membayar 24 juta kok pak? Diminta ada pengurus musoji lewat panitia korban mati. Dari 24 juta. Ndak awak bay doh. Ndak kiki awak doh. 2,6 kan ndak jual tuak. Ndak tuak panik. Awak jual. Karena kurban itu untuk kita.
Ndak kiki awak dulu. 24 juta deh bedet zoki dek Tuhan setahun. Pok makan tok. Ndak masuk dan lain-lain dulu ha. SPP anak. Ndak masuk dulu belanja cucu. Ada minta dek Tuhan lewat panitia korban 2,6 juta. Setahun, sekali. Masih sanggup awak mengatakan awak ndak uang mampu. Ndak kiki awak dulu. Aco seandainya. Apakah mampu atau kita tidak atau tidak? Tanya kan ndak ada kades kan? Payah aja dan makanya pilih kades namu kamu soji. Ya PRT ya, PRT. Ada ndak di ini alhamdulillah ada PRT awak ya. Pak Kadus awak, Pak Kadus. Ada warga dusun apa nan mati dek kelaparan tahun petang? Ndak ada. Berarti anak buah apa anggota Pak Kadus wajib berkorban sodor. Kecuali di lingkungan itulah ada yang mati dek kelitakan kelaparan, abulio lainnya ndak berkorban. Tapi kalau lu nado di desa awak kau dek mati dek kelaparan, maka malulah kurban Pak. Coba bayangkan Pak, ona matwi kakak kali 2 juta aja lah don. Jangan 2,6, 2 juta. Bapo pitir. 2 juta kali ona matwi. Bapo nak? Hah? Bapo? Bapo ya iyo kau. Sampai apa no? 2 juta kali ona matwi. Artinya padahal kebanyakan awak ndak adonan bawa 2 dosa kakak kan? Adonan bawa 4, adonan 10 ha? Coba 2 juta kali 6 matui. 2 kali 6 nya lah apa? 1,2 miliar atau 1 triliun 2 juta tuh. Cobolin kakobau. Bapo ikur. Jangan jauhi le kabau main kali. Bapo? Bapo? Mano na niyo ko nang dan yan ko yung tanya. Sa deto siya pantas jawab korban si kabau mantap dong. Tapi kalau 22 kiki. Sepakai enggak awak masih kiki bu? Masih kiki. Maka oleh karena itu memang 2 juta mati itu bukan sakete godang mak godang. Tapi kan awak juga memahami, ndak 24 juta awak hongwak sekaligus tu kan. 2 bulan awak hongwak 2,4 tu. Maka oleh karena itu, nih mungkin masih bulan Muharram. Kalau seandainya potang awak makan 3 kali sai, anan sekali masuk ke bawah bantih. Iko kurban den tahun depan. Kalau bodoh 2 piyong berarti masuk. Berarti makan siangnya makan malam jola umpamonyo. Nyo oko 5 bungkui sai samalam. Bapo sa bungkui Pak mau 1,000. Cokolin mau boleh 1,000 kali 5. Anda mampunya bakurban kan cilaku dulu. Sawa. Coba kalau bisa gitu kan. Potang 5 bungkui saya semalam, buat kini 3 bungkui saya. Masuk tabung. Onton kamu soji kau je. Ke akak tu ha. Ikut nabung awak leh. Saya 2 bungkui. 2 bungkui. Berarti kan 30,000 tu ya. 30,000 saya. Cokolin. 360,000. Kau bau tak kau Pak kau. Untonan babantai soalnya. Masalahnya awak tidak pernah berpikir ini Pak. Karena kita kurang berakhlak kepada Allah. Kurban itu bukan untuk kita. Bukan untuk panitia. Tapi untuk amal kita sendiri. Untuk keuntungan kita sendiri. Dan ingat. Memang Quran, hadis mengatakan. Ya bagi yang mampu. Bagi yang mampu. Tapi ingat. Ada juga ayat yang mengatakan. Mathalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah. Tak ada di sikora. Kamathali habbatin ambatat sab'a sanabil. 1 yang kau persembahkan untuk Allah. Allah ganti 700. Kurang apa itu? Maka jangan pernah ragu dengan syariat Allah. Ya, tengok uang pulang haji Pak. Bangke, juang apa? Juang Pajero tahun 2000. Pulang enggak seminggu sampai seminggu lah menjadi Pajero. Kan? Artinya apa? Enggak akan pernah berugi, bertransaksi, berbisnis dengan Allah Jalla Tabaraka wa Ta'ala. Ini yang diajarkan Rasulullah.
Ya, yakin dengan seyakin-yakinnya secara akidah kepadanya bahwa Allah di atas segala-galanya. Lalu kemudian mantapkan syariatnya. Karena iman tidak akan ada gunanya kalau tidak ada amal soleh. Walladzina amanu wa amilus solihat. Amal, perbuatan, kebaikan kalau tidak ditopang oleh keimanan pun tidak ada gunanya. Sebaik-baiknya orang kafir, mau dermawankah dia, mau sosialiskah dia, tapi kalau dia tidak beriman, haba'an mansura, tidak ada gunanya. Maka iman, amal soleh, yang kemudian antara iman dan amal soleh ini akan melahirkan akhlak al-karimah, memahami kita bahwa kita ini ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Karena kita ini adalah hamba, maka kita pun mengerti akan tugas dan tanggung jawab kita hidup di muka bumi ini. Bapak Ibu yang dirahmati dan dimuliakan Allah, nampaknya tidak sanggup condonan duduk di belakang tan male kan. Kalau dipasokkan nanti wah Ustaz kena ketik lomonyo semi tadi kau contoh itu pun kan di suang makan nak lelang mu yotio pesan awak kia ke saja maju kalau dokek lo 2 jam ni kan. Jadi ini sajalah dulu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan kotong kaji ndak kaji, kotong leco-leco ya mungkin topek juga. Tapi mudah-mudahan di antara leco-leco itu ada bahan untuk kita renungkan di malam iko. Kita jadikan malam iko pun malam untuk muhasabah, untuk kita catat apa yang kita prioritaskan ke depan. Saya berharap seluruh yang dalam ruangan ini tahun depan semuanya berkorban. Amin. Seluruh yang kamu sampai kalau suara orang, seluruh telinga yang mendengarkan ceramah kita dari rumah, yang karena satu dan lain hal tidak bisa datang ke tempat ini, tapi mendengarkan kita dari masjid ini, mudah-mudahan semua berkorban nanti dan semakin menjadi hamba Allah yang betul-betul mukhlisina lahuddin. Sehingga hari kemarin kita, hari ini kita lebih baik dari hari kemarin kita, hari esok kita lebih baik dari hari ini kita. Yang dengan demikian menjadilah kita hamba-hamba Allah yang beruntung. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Ampuni kami ya Allah, ampuni dosa dan kesalahan kami, ampuni kehilapan kami, maafkan kami atas pemahaman kami selama ini bahwa dunia dengan segala isinya adalah tujuan. Sadarkan kami ya Rabb bahwa dunia dengan segala isinya, pangkat, harta, jabatan, kedudukan, semua itu tidak lain dan tidak bukan hanyalah jalan kami, sarana kami, jembatan kami untuk meraih cinta dan ridhomu, untuk meraih surgamu ya arhamar rahimin. Ya Allah, jauhkan umat Islam, jauhkan kami, keluarga kami, umat Islam di negeri ini, umat Islam seluruh dunia dari bahaya fitnah, dari bahaya malapetaka, dari bahaya musibah yang engkau turunkan oleh kemurkaan kau kepada segelintir orang-orang jahat di antara kami ya Allah. Jauhkan kamu dari kami semua dari bencana itu. Ya Allah, tautkan hati kami dengan cinta, kasih, sayang, persatuan, persaudaraan ya Allah. Jauhkan dari hati kami perasaan iri, dengki, takabur, congkak, sombong ya Allah. Jauhkan sifat permusuhan dari hati kami dan suburkan rasa kasih sayang di dalam hati kami, khususnya dalam berjamaah di masjid kami yang tercinta ini. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dhanbin wal ghafurur rahim. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.